Halo semua, kembali lagi di channel Neva Host. Kali ini kita akan bahas alur cerita season 4 part 2 episode 10. Kekuatan asap hitam yang bangkit. Makhluk menyeramkan di balik kereta bawah tanah. Mari kita saksikan bersama. Scene pertama, kita diperlihatkan wanita separuh baya yang berada di kereta bawah tanah. Kemudian wanita itu terlihat ketakutan ketika kereta bergetar dan mengeluarkan suara yang kencang. Seketika getaran dan suara itu menghilang. Layar informasi tiba-tiba mengeluarkan suara yang mengerikan dan seakan mengancam. Kemudian muncul aura asap hitam yang menyerupai tali seperti ular yang menyerang wanita separuh baya dan juga penumpang lainnya. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan percakapan Kang Lim dengan Hariko. Kang Lim menceritakan ingatan tentang goblin terdahulu yang diikat oleh tali cahaya dan diambil bola makhluknya. Ia juga menceritakan tentang Guidogon yang memang ada di balik semua ini. Hariko tampak terkejut mendengar cerita Kang Lim. Kemudian Kang Lim juga menceritakan ingatannya tentang kakaknya, yaitu Guido Hyun, yang memilih jalan hidupnya dengan Guidogon. Di sini Kang Lim merasa kehilangan seorang kakak. Karena itu semua adalah keputusan dari Guido Hyun sendiri. Kemudian seperti biasa Hariko menenangkan pikiran Kang Lim sejenak. Tiba-tiba getaran terjadi dan tanah terbelah, lalu mengeluarkan asap hitam yang membentuk kepala tengkorak. Scene selanjutnya diperlihatkan ibu Kang Lim sedang bermeditasi. Kemudian merasakan ada seseorang yang datang. Lalu ibu Kang Lim menegur seseorang tersebut. Kemudian muncul ketua anggota Aegis. Ibu Kang Lim tampak biasa dan berkata bersiaplah untuk menghadapi musuh yang telah bangkit. Ibu Kang Lim tampak mengeluarkan aura kuning yang ditandai simbol perkumpulan Guido. Scene berpindah ke tempat Kang Lim, Hariko, Gaen, Hyunwoo dan juga Duriko. Di sini Hyunwoo menceritakan kepada temannya bahwa ada anak perempuan yang kehilangan ibunya. Singkat cerita, mereka lalu menemui anak yang kehilangan ibunya. Di sini mereka akhirnya bertemu dengan anak yang kehilangan ibunya. Mereka akhirnya membantu mencarikan ibunya di setiap tempat dan bertanya kepada orang-orang di sekitar. Tak terasa hari sudah mulai gelap, pencarian pun dihentikan. Kemudian Kang Lim, Hariko, Gaen, Hyunwoo dan juga Duriko akhirnya pulang dengan menaiki kereta bawah tanah. Saat pintu kereta terbuka, Hyunwoo, Kang Lim, Gaen dan juga Hariko berlari masuk. Tetapi Duriko terjatuh saat hendak berlari. Kemudian Hariko pun keluar dari kereta dan membantu adik kecilnya. Tetapi waktu berhenti kereta sudah berakhir. Akhirnya kereta pun tertutup dan berjalan. Hariko dan Duriko tertinggal di stasiun kereta api. Di dalam gerbong kereta api, Hyunwoo sedikit kebingungan. Kemudian Gaen Lee berkata kereta akan datang lagi beberapa menit kemudian. Hariko dan Duriko pasti naik kereta tersebut. Sesaat kereta berhenti dan pintu terbuka. Kemudian Kang Lim merasakan ada hal aneh di luar kereta ini. Lalu Kang Lim keluar karena mengkhawatirkan Hariko. Benar saja, Kang Lim merasakan ada aura jahat di sekitar terowongan bawah tanah. Diperlihatkan Hariko dan Duriko sedang menunggu kereta berikutnya. Tampaknya stasiun kereta terlihat sepi. Kemudian berbunyi lonceng pertanda kereta datang. Mereka pun segera menaiki kereta tersebut. Singkat cerita,
mereka dikejutkan teriakan orang-orang di gerbong sebelah, dan terlihat orang tersebut merasa ketakutan. Lalu Hariko menolong dengan membukakan gerbong kereta api yang ditempatinya. Kemudian Hariko dan Duri melihat ada sesosok kedua mata yang berwarna kekuningan muncul di kaca pintu gerbong, dan diperlihatkan makhluk berwajah tengkorak muncul. Kemudian makhluk tersebut mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan gerbong kereta api. Hariko dan Duriko terkejut melihat semua ini. Di sisi lain, Kang Lim menunggu kereta api yang dinaiki Hariko dan Duriko. Kemudian lonceng berbunyi, bertanda kereta akan datang. Kereta pun tiba dan Kang Lim segera menaiki untuk mencari Hariko dan Duriko. Oke, kita kembali ke Hariko dan Duriko. Di sini Hariko sedang memahami pergerakan makhluk. Kemudian Duriko memanggil Shinbi, tetapi ternyata tidak bisa karena ada sesuatu hal yang mempengaruhinya. Di sisi lain, di sini papan informasi gerbong terdengar dan mencengkram penumpang kereta. Kemudian firasat Hariko mengatakan bahwa makhluk ini akan datang kembali. Lalu Hariko menyuruh semua penumpang berlari menuju gerbong berikutnya. Dan benar, ternyata makhluk itu menghancurkan lagi gerbong tersebut. Saat berlarian, Hariko dan Duri terjatuh. Kemudian mereka melihat makhluk itu dengan jelas. Di sini Hariko dan Duriko melihat penumpang yang ada di gerbong ini ternyata wajahnya tampak pucat. Terlihat mereka habis diserang sesuatu. Dan ternyata salah satu dari penumpang tersebut adalah wanita separuh baya yang dicari anak perempuan saat bersama teman-temannya. Hariko dan Duriko menghampirinya. Ternyata wanita separuh baya ini sudah tidak berdaya dan memperlihatkan wajah yang sangat pucat. Tiba-tiba gerbong kereta api gelap dan mengeluarkan asap hitam yang berbentuk ular. Kemudian bentuk menyerupai ular tersebut menyerang semua orang yang ada di gerbong. Dengan sigap Hariko dan Duriko berlari menuju gerbong berikutnya. Tetapi Hariko terjatuh dan wujud ular tersebut menyerang Hariko. Di sini ternyata ada seseorang yang menyelamatkan Hariko. Dan kemudian Hariko bangkit dan berlari menuju gerbong berikutnya. Diperlihatkan penumpang yang diserang ternyata diserap energinya oleh makhluk yang menyerupai ular tersebut. Singkat cerita, Hariko dan Duriko mencoba menyerang makhluk yang berwujud ular menggunakan tabung gas pemadam kebakaran. Dan ternyata penumpang kereta lainnya juga ikut membantu Hariko dan Duriko melawan perwujudan ular tersebut. Dan alhasil perwujudan ular itu pun akhirnya bisa dikalahkan. Kemudian makhluk raksasa itu pun kembali menyerang gerbong kereta api. Tetapi ternyata gerbong kereta api pun berhenti dan makhluk pun kembali. Kemudian papan informasi kembali normal dan memberikan informasi bahwa kereta sudah bisa terbuka pintunya. Kemudian salah seorang penumpang turun dan ternyata penumpang itu malah jatuh ke jurang. Saat penumpang itu berteriak jatuh ke jurang, sinyal kuat akhirnya dapat dirasakan oleh Kang Lim Choi. Dengan sigap Kang Lim langsung menuju lokasi kejadian. Secara bersamaan makhluk tersebut kembali menyerang gerbong kereta api. Kemudian muncul cahaya kilat merah. Siapa lagi kalau bukan pahlawan kita, Kang Lim Choi. Kang Lim langsung mengeluarkan si mantra hijau akar pohon. Dan kemudian akar tersebut membuka pintu kereta api. Hariko, Duriko, dan penumpang lainnya langsung keluar gerbong kereta api. Tetapi makhluk tersebut membuat Hariko dan Duriko terjatuh ke dasar rel kereta api. Kemudian makhluk tersebut menelan gerbong kereta api.
dan menampakkan wujud aslinya. Kang Lim dan makhluk tersebut kembali beradu hantam. Kemudian Kang Lim terlempar ke jurang, lalu bertemu dengan Hariko dan yang lainnya. Tampaknya Kang Lim sedikit kewalahan menghadapi makhluk tersebut. Kemudian Hariko dan Duriko memanggil makhluk gabungan untuk melawan monster ular pemakan kereta api. Akhirnya, baku hantam kembali lagi antara makhluk gabungan yang dipanggil Hariko dengan monster raksasa pemakan kereta api. Kemudian Kang Lim juga ikut membantu dengan mengeluarkan si mantra hijau dan akar pohon keluar melilit monster ular pemakan kereta tersebut. Lalu makhluk yang dipanggil Hariko mengeluarkan kekuatan petirnya untuk menghantam monster raksasa pemakan kereta tersebut. Alhasil monster tersebut bisa dikalahkan. Kemudian penumpang pria separuh baya ternyata mengenal karakter monster ular ini. Rupanya monster tersebut dahulunya adalah teman sekolahnya yang terjatuh di lintasan kereta api saat sedang berebut kertas ujian di stasiun kereta. Di sini diperlihatkan anak ini tersandung kaki temannya dan terjatuh ke lintasan rel kereta. Kemudian tertabrak kereta api yang sedang melaju kencang. Terlihat pria separuh baya ini sangat menyesal karena kehilangan temannya dan terjatuh di lintasan kereta api. Akhirnya monster tersebut berubah menjadi arwah penasaran anak yang terjatuh di lintasan kereta api. Diceritakan ketika anak tersebut sudah mengeluarkan arwah penasarannya, dia dihadapkan dengan asap hitam dan jadilah monster raksasa pemakan kereta api. Kang Lim terkejut mendengar hal ini, asap hitam yang berwujud kepala tengkorak. Kemudian Kang Lim, Hariko, dan Duriko berhasil keluar dari stasiun kereta api. Dan ternyata di sana disambut dengan Hyunwoo dan juga Ga Eun-li. Tiba-tiba muncul sesosok bayangan monster mengerikan di hadapan mereka. Kemudian busur panah cahaya ditembakkan dan monster pun menghilang. Lalu datanglah Rion dan juga Sarah. Diperlihatkan keadaan kota penuh dengan akar yang merambat di mana-mana. Dan kemudian episode 10 pun selesai. Nah, itulah alur cerita Simpy House Season Part 2 episode 10. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan buat yang sudah, jangan lupa like and comment. Saya doakan kalian yang subscribe dan nonton video ini sampai habis diberikan kemudahan lalu dilancarkan untuk rezekinya. Amin. Saya Neva, tunggu video selanjutnya.